Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Dan hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas kasus Kate Yap part 3. Mungkin beberapa dari kalian juga nanya kenapa sih kasus ini tuh dibahas terus sama aku gitu. Dan aku juga tahu kasus ini udah lama, tapi ya tetap aja kasus ini tuh belum terpecahkan. Jadi aku masih pingin mencari clue-clue apa aja sih sebenarnya dari kasus ini. Dan kalau aku baca komen kalian, kayaknya masih penasaran banget sama kasus ini. Karena banyak yang minta part 3-nya dong, lagi dong, segala macem. Padahal awalnya tuh aku sebenarnya takut kalau kalian tuh bosen sama kasus ini. Karena kasus ini kan sebenarnya udah lama, cuman memang belum terpecahkan sampai sekarang. Makanya aku kulik lagi lebih lanjut kasus ini dan aku juga nemuin beberapa clue lagi yang harus kita bahas. Sebelumnya bagi kalian yang belum tahu soal Kate Yap, kalian tuh bisa nonton di part 1, part 2-nya aku, terus baru kesini ke part 3 kalau kalian belum nonton. Tapi kalau garis besarnya aja aku kasih tau ke kalian. Jadi sebenarnya Kate Yap itu seorang perempuan yang merupakan seorang YouTuber mukbang. Dia itu kayak, kalian tahu kan kalau yang suka makan-makan. Kenapa dia bisa menjadi viral dan menjadi kontroversi sampai sekarang? Karena diduga terjadi penyiksaan di balik video mukbangnya dia. Karena awalnya ada beberapa orang yang sadar kalau dia itu memberikan petunjuk-petunjuk bahwa dia itu memang lagi disekap atau lagi tersiksa seperti itu. Ada kayak kode-kode SOS, terus ada kode-kode dia minta tolong, help, segala macam. Dan orang-orang tuh jadi berspekulasi kalau beneran Kate Yap itu sebenarnya kayaknya disiksa. Jadi intinya itulah garis besar. Kalau kalian mau jelasnya ada di part 1, part 2. Nah sekarang part 3 aku ingin membahas satu persatu mengenai hal-hal yang tadinya kita bingung nih di part 2. Aku mulai mendapat sedikit pencerahan di balik kasus Kate Yap ini, karena setelah aku ulik-ulik lebih lanjut, oh ternyata kayaknya ini kayak gini deh gitu. Banyak orang yang mengira bahwa Kate Yap itu dikasih makan cuman saat itu doang, terus dia nggak dikasih makan lagi saat itu, makanya dia tubuhnya kurus, jadi makannya tuh cuman sekali-kali doang. Nah tapi banyak juga yang beranggapan kalau dia itu kalau abis makan dia muntahin makanannya. Tapi kalian ingat gak, kalau kalian nonton part 1, aku sempat bilang ngapain sih Kate Yap tuh ada sikat gigi di sininya dia. Setelah aku telah lebih jauh, sebenarnya ada loh hubungannya kenapa dia pakai sikat gigi. Karena kalau kita menyikat lidah dengan sikat gigi, dapat membuat tuh kita muntah secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena bakteri malah berkumpul di bagian mulut. Jadi secara umum mereka memuntahkan makanannya kalau mau gampang dengan sikat gigi. Sikat giginya tuh digosokkan ke lidah mereka akan dengan mudah tuh muntah. Nah kalau kita sambungin, kenapa dia taruh itu di situ supaya setelah dia makan dia langsung bisa muntah. Dan itu juga bisa menjadi sebuah alasan kenapa dia itu nggak disekap atau dia itu nggak diculik. Dan aku berharap banget sih kalau dia itu benar-benar baik-baik aja, dia itu nggak diculik. Tapi nggak cuman itu aja yang mendasari aku bisa bilang dia itu memiliki penyakit. Karena kalian ingat kan di part 1 aku juga pernah bilang Kate Yap itu makan terus giginya copot, terus dengan santainya dia kasih ke kamera, terus dia ya udah dia makan lagi. Dimana cairan yang dimuntahkan dia itu sebenarnya merupakan racun karena terdiri dari zat asam lambung. Nah, karena zat asam lambung sangat korosif, maka semakin lama gigi yang terkena asam lambung ini akan menjadi rapuh. Tapi yang nggak tahu ya, ini karena faktor aku hubung-hubungin doang atau bener-bener nyambung menurut kalian gimana? Jadi ya bener aja kalau misalkan dia sering memuntahkan makanan karena penyakit dia itu ternyata bisa mempengaruhi kerusakan gigi dan kerapuhan gigi. Makanya kayak gigi dia tuh kayak rapuh banget dan dia kayak santai aja. Karena biasa kerapuhan gigi yang kayak gini tuh dia bener-bener nggak merasa sakit, kayak ya udah biasa aja karena giginya memang udah rapuh, bukan bener-bener yang kayak gigi kita terus dicopot itu kan baru sakit. Clue yang kedua, di part 2 aku pernah bilang kalau ada seorang YouTuber yang katanya berhasil menghubungi Kate Yap di Facebooknya. Nah, YouTuber ini tiba-tiba dia bikin video lagi. Nah, aku pengen ingetin lagi ke kalian kalau terakhir itu YouTuber yang bernama Tomasti ini menghubungi Kate Yap yang dia juga nggak tahu kalau itu asli apa enggak. Terus Kate Yap pingin nyampein ke followers si Tomasti kalau dia baik-baik aja, please stop bikin drama.
Yang dimana dia bilang dia tuh enjoy banget, dia itu menikmati bikin video, tapi dia nggak suka sama drama yang terjadi. Dan dia pingin Thomasty itu bilang ke followersnya kalau Kate Yap itu baik-baik aja. Pokoknya intinya begitu, tapi terakhirnya kayak nggak enak karena Kate Yap itu ngeblok si Thomasty. Tapi tiba-tiba si Thomasty itu bikin video lagi kalau katanya Kate Yap itu menghubungi kembali Thomasty. Padahal yang Thomasty tahu itu Kate Yap itu sudah ngeblok Thomasty kan. Dia kaget banget karena di FB-nya dia tiba-tiba si Kate Yap itu kayak ngechat panjang ting 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 kayak gitu ke Thomasty. Tapi di sini aku nggak tahu sih itu akun yang benar atau enggak. Tapi untuk akun palsu, kenapa dia seniat itu juga? Kenapa dia benar-benar ingin banget orang tahu kalau dia itu Kate Yap? Dia bilang dia pengen semuanya jelas. Dia bilang dia akan berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa Inggris yang benar. Nah, sebelumnya aku pengen tekenin ke kalian, kalau sebelumnya itu chatnya Kate Yap itu benar-benar Inggrisnya bagus banget, padahal kita tahu kalau Kate Yap itu kayak broken English, dimana Inggrisnya tuh nggak terlalu bagus gitu. Tapi dia di sini kayak dia tekenin lagi, aku akan berusaha untuk ngomong bahasa Inggris yang benar, padahal sebelumnya bahasa Inggris dia tuh bagus gitu. FB Kate Yap ini kayaknya dia udah ngeliat komen-komen di video Thomasty yang pertama, karena banyak yang komen itu kayak bukan Kate Yap deh, soalnya Inggrisnya bagus. Kayak menurut aku dia itu ngikutin video-videonya Thomasty dan dia pingin alibi gitu, pingin alibi. Oke, kita lanjut lagi ke chatnya. Nah, Kate Yap ini bilang kalau aku nggak dalam bahaya dan dia itu ada di Belgium, di Wallonia. Dia suka video misteri dan dia lihat video Thomasty. Dan dia bilang, kamu tuh jahat banget, tinggalin aku sendiri, aku tuh oke. Dan dia ngomong pakai bahasa kasar kayak gitu. Dan Thomas bilang, aku aja nggak tahu kamu itu asli apa enggak, ada buktinya enggak. Nah, terus Kate Yap bilang, aku nggak percaya kamu, nggak ada yang menyandra aku. Itu suami aku. Dan aku seneng. Dan Kate Yap bilang dia itu bukan orang Polis, melainkan dia itu orang Belgian. Thomas bilang, kayaknya kamu fake deh, stop deh mendingan. Terus Kate Yap bilang, kamu yang fake. Terus Kate Yap sekali lagi ngomong kasar gitu. Dia bilang juga, aku menghasilkan duit banyak dan kamu tuh enggak. Terus ya dia ngomong kasar lagi. Dan YouTuber ini yang bernama Thomasty, dia tuh makin curiga, kayaknya nggak mungkin deh Kate Yap melakukan hal kayak gini. Nggak mungkin Kate Yap tuh ngomong kasar. Jadi dia yakin banget kalau akun itu fake. Tetapi beberapa komen bilang, apa itu bisa aja penculiknya. Dan Thomasty bilang, kalau itu akun fake, please kalian stop gitu. Karena ini tuh udah mulai nggak lucu sama sekali. Orang-orang yang mempermainkan menjadi Kate Yap, itu menurut aku juga nggak lucu sih. Mungkin kita nggak kenal Kate Yap. Mungkin banyak orang pikir, nih orang kepo banget sih ngurusin hidup orang gitu. Tapi sebenarnya aku deep down, aku benar-benar khawatir dengan wanita ini. Karena kayak, kalian bayangin gak sih kalau kalian benar-benar disekap, terus kalian butuh bantuan, kalian nggak tahu harus gimana lagi untuk kasih tahu orang kalau kalian tuh butuh bantuan. Dan orang-orang juga bingung, karena benar-benar nggak ada yang tahu juga dia di mana. Karena ada yang bilang dia di Belgium, ada yang bilang dia Vietnam, di US, bahkan ada yang pernah melacak akun FB dia tuh ada di Dubai. Jadi orang-orang juga bingung dong kalau misalnya mau ngebantu dia gimana. Aku nggak tahu sih kalau orang-orang sana tuh udah ngelaporin belum sih, karena udah berlarut-larut banget ya. Kayaknya kayak kita butuh kepastian mengenai kasus ini gitu. So, menurut kalian, siapa yang kontak Thomasty itu? Menurut kalian, apakah itu benar-benar Kate Yap? Apakah itu penculiknya? Atau itu orang iseng aja bikin akun fake mengenai Kate Yap? Oke, terus kita lanjut ke clue yang ketiga. Kalau benar itu adalah Kate Yap, dan Kate Yap itu selalu bilang ke Thomasty kalau dia itu memang ada yang membantu dia. Dan sekarang dia bilang kalau orang yang membantu dia itu adalah suami dia. Berarti bayangan-bayangan atau suara-suara yang ada di video-video Kate Yap itu benar adanya kalau itu di balik kamera ada orang. Tapi kan kita nggak tahu kalau itu Kate Yap atau enggak yang ngomong kalau misalkan benar nih ada orang yang membantu dia di depan kamera. Kan kita juga nggak tahu. Karena kalau aku pengen ingetin pada 6 Februari 2019 di videonya Kate Yap yang makan king crab legs, itu tuh ada di menit 4:45. Itu jadi di mangkoknya itu ada terlihat sebuah bayangan hitam yang lewat gitu. Nah, itu berarti membuktikan kalau benar itu ada orang. Dan apa benar itu adalah suami dari Kate Yap. Dan apabila itu benar-benar suami dari Kate Yap seperti yang Kate Yap bilang, berarti suaminya dia menurut aku bukan suami yang baik ya. Suami yang bisa aja ini ada kekerasan di dalam rumah tangga dia. Karena banyak banget terdengar kata-kata yang kayak kata-kata kasar di dalam videonya Kate Yap. Kalau kalian mau denger, aku akan kasih kalian denger. Nah, jadi di rekaman madu di menit 11:30 akan terdengar suara di mana dia kayak suruh cepat-cepat Kate Yap untuk makan.
16:19 ada cowok yang ngomong just eat. Dan di menit 22:04 ada yang ngomong fast. Kayak dia suruh cepet gitu loh makannya. Nah di menit 23:16 dia ngomong lagi just eat. Dan di menit terakhir K-Tiap ngomong kayak, kalau kalian lihat mulutnya itu dia ngomong kayak I'm sick. Dimana itu bisa jadi kayak aku sakit, aku mual gitu loh, kayak aku dipaksa banget, kayak dia pengen ngomong gitu karena itu tuh bener-bener kayak mulutnya doang gitu, kayak I'm sick gitu. Nah tapi kalau menurut aku juga di sisi lain aku antara percaya dan gak percaya, karena kalau kita dengerin itu bisa aja itu kayak nafasnya K-Tiap, tapi ketika orang ngomong oh dia ngomong just eat nih, kita tuh jadi kayak nyambung-nyambungin juga gitu loh. Bisa jadi juga ini tuh kayak suara nafasnya dia atau suara lengket dari madunya. Kalau madu kan lengket tuh kayak ada suara tuh tlek 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 gitu, karena dia kan pakai mikrofon juga gitu kan, jadi kayak bener-bener kedengeran banget apa yang dia ngomong gitu. Tapi ya kita nggak tahu sih, tapi ya semoga K-Tiap bener-bener baik-baik aja ya. Dan yang selanjutnya banyak banget dari kalian yang coba komen aku, DM aku, bilang kalau misalnya kok di tempat kalian tulisannya K-Tiap itu aku masih hidup gitu. Tapi kalau di tempat aku tuh tulisannya tetap I am alive sih. Di I am alive ini ada sesuatu yang ganjil juga. Dari urutan abjadnya, I am alive, I itu adalah huruf abjad yang ke-9, A itu adalah huruf abjad ke-1, dan A lagi adalah huruf abjad yang ke-1. Kalau digabungin jadi 911, di mana 911 itu adalah nomor darurat dari polisi Amerika Serikat. Jadi banyak yang menduga apakah K-Tiap itu pingin kasih tahu kalau telepon polisi, bantu dia telepon polisi karena dia itu lagi disekap dan disandra. Banyak yang menduga apakah K-Tiap itu ngomong 911, itu berarti dia di US karena 911 itu adalah nomor darurat polisi US. Tapi apakah dia ngomong 911 karena memang ya 911 itu yang terkenal oleh dunia internasional kalau dia itu dalam keadaan darurat. Kalau menurut kalian apakah I am alive ini adalah kebetulan lagi, apakah dia benar-benar pengen kasih tahu kita sesuatu gitu. Terus juga banyak yang DM ke aku, dia bilang kalau misalkan K-Tiap itu sebenarnya YouTube-nya masih aktif kok karena kalau misalnya kita lihat kayak di home gitu, itu tuh bisa kelihatan misalkan mukbangnya siapa, terus di bawahnya ada K-Tiap nonton ini. Tapi setelah aku pelajari dan aku telusuri, kok kalian lihat baik-baik, itu bukan K-Tiap yang nonton itu, karena tulisannya kayak gini. Sebenarnya itu artinya dimana penonton K-Tiap juga nonton mukbang ini, penonton K-Tiap juga nonton video ini, seperti itu. Jadi bukan K-Tiap yang nonton video itu. Jadi kalian juga kalau mau brainstorming mengenai kasus-kasus, kalian bisa DM aku, IG aku @syera_antoinette, aku akan tulis di sini dan aku akan kasih linknya di description box aku. Kalian juga bisa DM aku. Salah satu dari kalian juga brainstorming tentang kasus K-Tiap ini bareng-bareng sama aku. Jadi IG-nya @mambaul.kh59. Dia tuh ngomongin banyak banget sama aku mengenai K-Tiap, tapi ada yang menarik bagi aku karena ternyata IG-nya K-Tiap itu banyak banget dan kita nggak tahu juga mana yang asli dan mana yang enggak, karena dia nggak follow siapa-siapa, dia nggak post apa-apa gitu. Nah tapi di K-Tiap yang ini ada dia bilang kalau saya seorang gadis, saya makan cepat dan tahu resikonya, tapi saya selalu melakukan dengan cara ini. Dan dia bilang dia punya masalah kesehatan dan kita nggak usah khawatir, love you, kata dia. Yang dimana itu aku yakin sih kalau itu akun fake, karena ternyata setelah aku lihat itu dia copy di sebuah komen yang adanya di description boxnya si K-Tiap. Nah di sini yang aku pingin tekenin bukan soal Instagram aslinya K-Tiap yang mana. Yang aku pingin tekenin adalah K-Tiap pernah ngomong dia itu punya masalah kesehatan. Nah ini yang buat aku mikir nih sekarang, apakah sebenarnya K-Tiap itu nggak upload karena dia itu sakit, bukan karena dia diculik? Apakah dia itu nggak upload karena dia itu sekarang sakit? Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena masuk akal juga nih. Pertama, dia itu makan salmon berlebihan, karena semua yang berlebihan itu nggak bagus. Kedua, dia itu makan terlalu cepat. Ini hampir sama dengan kasus tersedak ya. Soalnya kalau kamu makan cepat-cepat, biasanya makanan belum dilumatkan sampai halus di mulut kamu. Nah, kamu tuh akan menelan makanan yang masih keras. Akibatnya, usus kamu jadi bekerja jauh lebih keras untuk melumatkan dan mencerna makanan kamu. Nah, jika pencernaan kamu bekerja terlalu keras, usus pun kesulitan untuk membersihkan diri dan meregenerasi sel-sel yang membantu penyerapan nutrisi dalam tubuh. Karena itu, besar kemungkinan makanan tuh nggak dicerna
sehingga meninggalkan sisa-sisa zat dan racun dalam tubuh kamu yang bisa bikin kamu tuh sakit. Jadi untuk sekarang itu aku jadi lebih aware, apakah benar ya dia itu bukan disiksa, apakah dia itu sakit, apakah dia nggak upload itu karena dia sakit gitu. Semoga sih enggak ya, aku bener-bener pingin banget suatu saat K-Tiap itu bener-bener kasih lihat mukanya, terus dia bilang dia baik-baik aja. Nah ini juga ada video yang harus kalian lihat. Nah kalau kalian pikir ini adalah K-Tiap yang happy banget, ini bukan K-Tiap. Sekali lagi aku pengen kasih tahu kalian kalau ini adalah Joanna. Joanna adalah satu-satunya orang yang aku curigain banget kalau dia itu adalah K-Tiap. Nah, aku pingin sebenarnya bahas tentang kemiripan dari Joanna ini sama K-Tiap, karena kalau aku ulik lagi tentang kehidupan Joanna, ternyata kehidupan Joanna tuh ada miripnya sama K-Tiap. Dan apakah benar-benar Joanna itu adalah K-Tiap? Kalau kalian tertarik, aku akan bikin khusus untuk bandingin dan analisis mengenai Joanna dan K-Tiap. Nah, juga aku pernah bilang di part 1 kalau misalnya K-Tiap itu adalah Carly Ghost, tapi berkat kalian aku jadi tahu kalau katanya Carly Ghost itu sebenarnya sudah ditemukan oleh pengendara motor, dan dia itu seorang YouTubernya itu kayak demen naik-naik motor gitu. Nah, katanya tuh Carly Ghost sudah ditemukan sama dia. Nah, Carly itu ditemukan oleh YouTuber yang bernama Joy Mac 420. Tetapi ya, sebenarnya pihak kepolisian belum mengkonfirmasi secara jelas kalau perempuan yang ditemukan itu benar-benar Carly Ghost. Dan yang aku pengen tekenin ke kalian kalau Carly Ghost itu bukan K-Tiap. Karena kalau kalian teliti, kalau K-Tiap itu mulai YouTube pada 24 April 2018, sedangkan Carly aja hilang pada 13 Oktober 2018. Dimana mungkin aja itu Carly, mungkin aja itu bukan, tapi kita nggak bisa kayak ngomong 100% itu Carly, karena aku cari-cari juga pihak kepolisian belum mengkonfirmasi kalau itu adalah Carly Ghost. Tapi Carly Ghost ini memiliki kasus yang menarik dan dicurigai kenapa dia bisa hilang itu banyak teka-tekinya. Kalau kalian pingin aku bahas tentang Carly Ghost tersendiri, kalian juga komen di bawah. Jadi aku tahu apa yang menarik buat kalian. So ini dulu update mengenai K-Tiap. Kalian komen di bawah, jangan lupa kalau kalian pingin lanjutannya lagi. Aku harap banget kalian gak bosen. Aku tahu ini basi, aku minta maaf banget. Tapi aku akan mencari informasi-informasi terbaru sebisa mungkin. Kalau kalian juga ada pingin aku menelaah tentang kasus-kasus lain, kalian juga boleh komen di bawah ini ya. So terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.